Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku kaum muslimin rahimakumullah. Bagaimana kabarnya, sehat-sehat kan? Apakah Anda ingin bahagia? Kalau ingin bahagia mutlak harus mengenal Allah dan tunduk patuh kepadanya. Yang berikutnya wabil akhirati hum yuqinun, harus yakin kepada kehidupan akhirat. Yang berikutnya juga harus mengenal hakikat dirinya kita sendiri, karena manusia akan lebih mudah iman kepada hari akhir, tunduk patuh kepada Allah ketika diri kita mengenal hakikat diri kita sendiri. Sahabatku kaum muslimin rahimakumullah. Sebenarnya kita itu siapa? Kita ini adalah makhluk. Sesuatu yang diciptakan oleh Al-Khaliq dan yang maha menciptakan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita makhluk berupa manusia, terdiri dari jasmani dan rohani. Proses terbentuknya jasmani dari awal hingga akhir ada dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menerangkan dalam surat Ali Imran ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang membentuk jasmanimu, tubuhmu dalam rahim sebagaimana Allah kehendaki. Jadi Allah yang membentuk kita, ada kepala, di dalamnya ada mata, hidung, mulut, terus sampai bawah. Allah yang membentuk dalam rahim ibu kita. Ya. Nah, kemudian waktunya adalah 9 bulan 10 hari. Dan Allah menjelaskan lebih detail bagaimana proses terbentuknya jasmani kita, ada dalam surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 12 hingga 14. Allah menjelaskan walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, dan sungguh kami Allah telah menciptakan manusia itu dari sulalatin min tin, saripati tanah. Yang dimaksud saripati tanah adalah kandungan gizi seperti karbohidrat, mineral, protein, lemak, vitamin dan seterusnya yang ada pada tanaman, pada binatang yang lahir dari bumi. Nah, kemudian Allah menjelaskan summa ja'alun nutfah min sulalatin, tadi saripati tanah tadi dirubah menjadi nutfah, sperma. Ketika seorang ayah atau suami itu makan, kemudian makanan tadi berubah menjadi nutfah, sperma. Sperma tadi kemudian hijrah dari laki-laki kepada istrinya, fi qararin makin, dalam rahim yang kokoh. Nah, setelah menjadi nutfah, summa khalaqnal nutfah alaqah. Sperma tadi dirubah menjadi segumpal darah. Fakholul alaqah mudghatan, darah tadi dirubah menjadi daging. Fakholul dan mudghatan idhoman, segumpal daging tadi dirubah menjadi idhoman atau tulang. Fakasodal idhoma lahman, tulang tadi dibungkus dengan daging. Summa ansa'nahu khalqan akhar, kemudian setelah 120 hari atau 4 bulan di kandungan ibu, Allah merubah menjadi makhluk tertentu, yaitu calon manusia atau embrio atau janin. Sahabat-sahabatku kaum muslimin rahimakumullah, itulah proses terbentuknya jasmani kita. Atas kemurahan Allah belum membesar menjadi 9 bulan 10 hari, lahirlah kita di dunia ini pada episode yang ketiga hidup di dunia. Tapi sesungguhnya
Kita hidup itu dalam suatu perjalanan yang sangat amat jauh. Ini yang harus kita yakini. Kalau diumpamakan kita ini, perjalanan hidup kita itu adalah merupakan sebuah film, maka ada 14 episode. Episode yang pertama adalah di alam ruh. Hanya Allah yang tahu berapa lamanya. Episode yang kedua, alam kandungan ibu. Ya, 9 bulan 10 hari itu yang normal. Episode yang ketiga, alam dunia. Ya, alam dunia yang kita hidup di dunia ini rata-rata 70 sampai 100. Episode yang keempat adalah alam kubur atau alam barzakh yang waktunya sangat amat lama. Sejak manusia yang pertama yaitu Nabi Adam, kemudian nenek moyang kita, mbah-mbah kita, tetangga kita yang sudah meninggal. Sekarang ini pada episode yang keempat yaitu alam kubur. Sangat amat panjang. Nah, kemudian alam kubur tadi berhenti ketika terjadinya kiamat. Terjadinya kehancuran alam semesta. Setelah seluruh makhluk yang diciptakan Allah itu hancur, maka Allah melanjutkan perjalanan manusia pada episode yang ke-6 yaitu hari berbangkit. Bangkitnya manusia dari alam kubur. Setelah bangkit dipanggil berjalan menuju ke padang mahsyar. Padang mahsyar adalah episode yang ke-7, di mana seluruh manusia dari awal hingga akhir berkumpul di padang mahsyar. Yang matahari diturunkan, banyak manusia yang tenggelam dari keringatnya sendiri. Ada 7 golongan yang mendapatkan syafaat. Maka penerimaan syafaat itu adalah episode yang ke-8. Ya, menerima syafaat 7 golongan. Kemudian yang berikutnya pada episode yang ke-9 adalah Yaumil Hisab, di mana seluruh manusia amalnya dihitung, begitu pula ucapannya. Tidak ada ucapan atau amal yang tanpa yang tidak tersisa. Semuanya detail, semuanya dihisab, dihitung menjadi sebuah semacam rapot catatan amal. Nah, kemudian pada episode yang ke-10 seluruh manusia menerima atau penyerahan catatan amal. Ada yang diterima dengan tangan kanan, diterima dengan happy, bahagia, dan banyak pula yang diterima dengan tangan kiri dan wajah muram. Itu episode yang ke-10. Episode yang ke-11 adalah Yaumil Mizan, ditimbang amal manusia itu. Ya, banyak mana yang baik dan yang buruk ditimbang. Fa amma man syaqal mawazinu fa huwa fi isyatir radiyah wa amma man khafat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Manusia yang berat timbangan kebaikannya fa huwa fi isyatir radiyah, dia dalam keadaan yang diridhoi Allah. Sedangkan yang ringan timbangannya fa ummuhu hawiyah, di neraka jahanam, neraka hawiyah. Nah, kemudian setelah ditimbang, pengikut Rasulullah, umat Rasulullah yang taat akan dibawa ke telaga Al-Kautsar. Itu episode yang ke-11 atau 12. Ya, umat Rasulullah, umat Islam yang beriman, yang taat pada Rasulullah, ya, diajak menuju ke telaga Al-Kautsar. Adapun yang tidak taat diusir. Nah, kemudian episode yang ke-13 adalah meniti Syirat, jembatan di atas neraka. Meniti Syirat. Episode yang ke-14 atau terakhir, penentuan surga atau neraka. Sahabatku kaum muslimin rahimakumullah, dengan uraian perjalanan jasmani kita dalam perut ibu, dilanjutkan perjalanan kita hingga ke surga atau neraka, maka dalam menjadikan kita sadar, hati-hati, waspada,
Ya, hendaklah kita senantiasa ya menjadi orang yang taat kepada Allah, semangat beramal dan menjauhi perbuatan dosa. Sebab orang yang beruntung adalah orang yang dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.